Analisis bank, CCC atau Cash Conversion Cycle sama dengan 133 hari atau 2,7 kali. Kebutuhan modal kerja untuk aktivitas yang sudah berjalan sama dengan penjualan dibagi 2,74 sama dengan 3.900.000 dibagi 2,74 sama dengan 1.423.358. Kebutuhan modal kerja untuk peningkatan omset 10% sama dengan 110% dikali 1.423.358 sama dengan 1.565.694. Modal kerja yang ada atau kotor sama dengan 1.335.000. Berarti kebutuhan tambahan modal kerja untuk peningkatan omset 10%-nya adalah 1.565.694 dikurangi 1.335.000 sama dengan 230.694. Sehingga kredit yang akan dipertimbangkan adalah 230.694. Bisa dibulatkan antara 225.000 sampai dengan 235.000. Dalam kasus ini, pos kas dan setara kas dianggap relatif kecil dan tidak signifikan. Namun apabila pada pos ini jumlahnya besar, akan dipergunakan sebagai pengurang bagi jumlah kredit modal kerja yang disetujui. Di lain pihak, dalam praktek, utang usaha tetap akan ada, sehingga utang usaha tersebut tidak dihitung saat menentukan jumlah modal kerja yang tersedia. Namun apabila dengan pertimbangan bunga bank lebih kecil dari bunga utang usaha, utang tersebut dapat diambil alih oleh bank. Dengan catatan selanjutnya tidak ada lagi, karena sudah dibiayai oleh bank. Manajemen kas. Kas dan surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito, rekening koran. Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang, keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tergantung pada kemampuan menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban finansial tepat pada waktunya. Keynes telah mengidentifikasi 3 motif untuk mempertahankan kas dalam pengertian luas baik uang tunai maupun uang yang ada di bank, yaitu 1. Kebutuhan untuk transaksi, karena aliran kas masuk tidak sama dengan aliran kas keluar. Maka diperlukan adanya kas untuk melakukan transaksi usaha, seperti membayar upah tenaga kerja, pajak, dividen, pengadaan persediaan. 2. Kebutuhan untuk berjaga-jaga, karena ketidakpastian aliran kas pada masa datang, dan kemampuan meminjam perusahaan untuk menambah kebutuhan dana. Bila perusahaan dapat mengetahui dengan pasti aliran kasnya, maka kebutuhan kas untuk berjaga-jaga akan relatif kecil. 3. Memanfaatkan peluang yang ada, misalnya investasi pada surat berharga, dan menjualnya kembali pada saat harga surat berharga naik atau motif spekulasi. Surat berharga merupakan investasi jangka pendek yang bersifat temporal, yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Pembicaraan manajemen kas akan meliputi 3 hal, yaitu 1. Penentuan aktiva liquid yang optimal. 2. Menentukan metode yang paling efisien dalam pengendalian, pengumpulan, dan penggunaan dana. Dan 3. Menentukan jenis investasi jangka pendek yang tepat bagi perusahaan. Memang ada trade-off dari mempertahankan kas yang cukup, namun keuntungan yang dapat diharapkan dengan memiliki kas yang cukup adalah A. Memperoleh bunga dari investasi pada surat berharga. Manajemen surat berharga yang baik akan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. B. Dengan memiliki kas yang cukup, perusahaan dapat memperoleh potongan pembelian yang diberikan oleh supplier sehingga menurunkan harga beli input. Seringkali perusahaan memperoleh kesempatan pembelian yang lebih baik dengan memiliki kas yang cukup, misalkan adanya promosi dari supplier. D.
perusahaan akan memperoleh ranking yang lebih baik dengan mempertahankan aktiva lancar yang cukup. Resiko yang dihadapi perusahaan dengan mempertahankan kas yang kecil adalah terganggunya kegiatan sehari-hari. Apa yang terjadi seandainya perusahaan mengalami kesulitan kas masuk? Maka pembayaran utang jangka pendek akan terganggu. Untuk menjamin agar tidak mengalami kesulitan, maka diperlukan kas yang cukup. Pada saat yang sama, secara aktif perusahaan harus mempertahankan portofolio surat berharga untuk menjaga likuiditas perusahaan. Anggaran kas atau cash budget. Manajer keuangan yang profesional harus bisa menyusun anggaran kas. Anggaran kas yaitu perkiraan atau estimasi seluruh kas masuk, baik dari operasi perusahaan maupun sumber lainnya, dan seluruh kas keluar selama jangka waktu tertentu. Untuk keperluan rencana bisnis, biasanya dibuat untuk 1 tahun ke depan. Sementara ada anggaran kas bulanan yang digunakan untuk alat monitoring ataupun pengendalian aktivitas setiap unit dalam perusahaan. Apabila anggaran kas tahunan, maka batasan waktunya adalah bulan per bulan, sedangkan anggaran kas bulanan untuk rencana harian atau mingguan. Anggaran kas biasanya dibuat dengan menghimpun seluruh rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit. Rencana kerja masing-masing unit tersebut dibawa ke manajemen top dan telah disetujui dan diserahkan untuk disusun atau dikompilasi oleh unit yang menyusun anggaran, biasanya di bawah manajer keuangan. Dengan adanya anggaran kas manajemen, dapat memperkirakan kapan perusahaan akan kelebihan dana, sehingga kelebihan dapat ditempatkan dalam deposito, atau kapan perusahaan membutuhkan dana yang tinggi, misalnya untuk membayar dividen, pajak, THR, hutang jatuh tempo, dan lain sebagainya, sehingga pada waktu tersebut harus menyediakan dana yang cukup. Anggaran kas juga berguna sebagai alat pengendalian manajemen terhadap unit-unit dalam perusahaan, apakah telah bekerja sesuai rencana atau ada penyimpangan dari rencana. Untuk memberikan gambaran, perhatikan proses pembuatan anggaran kas dari PT Galat, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Anggaran kas dibuat untuk selama 6 bulan pada 2011. Puncak pesanan biasanya terjadi sekitar bulan Juli hingga November, dan penjualan tertinggi terjadi pada bulan September. Semua penjualan dilakukan secara kredit, namun demikian dimungkinkan pembeli memperoleh potongan. Syarat pembayaran adalah 210 net 60, berarti pembeli akan memperoleh potongan tunai jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari dari saat pembelian. Dengan syarat semacam ini, pengalaman menunjukkan bahwa 20% penjualan dibayar dalam periode potongan pada bulan yang sama. 70% dari penjualan dibayar dalam bulan yang sama, setelah masa pemberian potongan berakhir, dan selebihnya dibayar 1 bulan kemudian. Dalam proses produksi diperkirakan biaya bahan baku dan material lainnya adalah sebesar 70% dari penjualan. Perusahaan membeli bahan baku ini biasanya 1 bulan di muka dan dibayar 1 bulan kemudian. Jadi misalkan proyeksi penjualan bulan Juli adalah 10 juta, maka perusahaan membeli bahan baku pada bulan Juni sebesar 7 juta dan baru dibayar pada bulan Juli. Pengeluaran yang lain meliputi pembayaran gaji dan sewa. Pembayaran pajak dilakukan pada bulan September dan Desember sebesar 2 juta. Misalkan perusahaan mempunyai kebijakan untuk mempertahankan saldo kas minimal 2.500.000 dan memiliki 3 juta pada bulan Juli. Berapakah kebutuhan kas PT Galat dari bulan Juli hingga bulan Desember? Dari tabel 13.1 tampak bahwa di bagian atas menunjukkan proyeksi pengumpulan piutang dan pembayaran bahan baku. Baris pertama merupakan proyeksi penjualan dari bulan Mei hingga bulan Desember. Baris berikutnya menunjukkan pengumpulan piutang masing-masing sebesar 20% dan mendapatkan potongan sebesar 2%, 70%, dan 10% yang dibayar 1 bulan kemudian. Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya perbedaan antara kas yang diterima dan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan. Saldo kas minimal sebesar 2.500.000 selanjutnya dikurangkan dengan saldo kas kumulatif untuk menentukan berapa besar perusahaan
harus meminjam pada bulan yang bersangkutan. Akhirnya dari tabel tersebut diketahui adanya surplus atau defisit setiap bulan dan dapat ditentukan besarnya kebutuhan kas setiap bulan. Jadi misalkan proyeksi penjualan bulan Juli adalah 10 juta, maka perusahaan membeli bahan baku pada bulan Juni sebesar 7 juta dan baru dibayar pada bulan Juli. Pengeluaran yang lain meliputi pembayaran gaji dan sewa. Pembayaran pajak dilakukan pada bulan September dan Desember sebesar 2 juta. Misalkan perusahaan mempunyai kebijakan untuk mempertahankan saldo kas minimal 2.500.000 dan memiliki 3 juta pada bulan Juli. Berapakah kebutuhan kas PT Galat dari bulan Juli hingga bulan Desember? Dari tabel 13.1 tampak bahwa di bagian atas menunjukkan proyeksi pengumpulan piutang dan pembayaran bahan baku. Baris pertama merupakan proyeksi penjualan dari bulan Mei hingga bulan Desember. Baris berikutnya menunjukkan pengumpulan piutang masing-masing sebesar 20% dan mendapatkan potongan sebesar 2%, 70%, dan 10% yang dibayar 1 bulan kemudian. Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya perbedaan antara kas yang diterima dan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan. Saldo kas minimal sebesar 2.500.000 selanjutnya dikurangkan dengan saldo kas kumulatif untuk menentukan berapa besar perusahaan harus meminjam pada bulan yang bersangkutan. Akhirnya dari tabel tersebut diketahui adanya surplus atau defisit setiap bulan dan dapat ditentukan besarnya kebutuhan kas setiap bulan. Catatan A. Pada saat mengalami defisit, perusahaan harus mengambil pinjaman yang totalnya tampak pada baris ke-14. Sedangkan baris terakhir menunjukkan bahwa 2 bulan terakhir perusahaan mengalami surplus kas dari persyaratan kas minimal. Proses semacam ini lazim dilakukan oleh perusahaan baik yang berskala besar, sedang maupun kecil. Tidak ada ketentuan apakah sebaiknya membuat anggaran kas harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Satu pertimbangan yang harus diperhatikan adalah besar kecilnya transaksi setiap periode. Semakin besar aliran kas setiap hari, maka semakin baik jika dibuat anggaran kas harian. Sebaiknya, semakin kecil aliran kas setiap hari, maka semakin tidak efisien untuk dibuat anggaran kas harian. Selain itu, sistem pembayaran transaksi juga sangat menentukan apakah perlu tidaknya dibuat anggaran kas harian, mingguan, atau bulanan. Jika pembayaran transaksi dapat dilakukan dengan lebih efisien, maka anggaran kas dapat dibuat bulanan. Tetapi sebaliknya, apabila sistem pembayaran tidak efisien, maka lebih baik dibuat anggaran kas harian. Sistem pembayaran ini tentu tidak terlepas dari sistem moneter suatu negara. Di Indonesia, kini telah berkembang sistem pembayaran yang semakin efisien, sehingga dimungkinkan terjadinya aliran dana yang semakin cepat. Ini tentu berpengaruh terhadap anggaran kas perusahaan. Manajemen pengumpulan kas. Terdapat berbagai metode pengumpulan dan pengeluaran yang dapat membantu manajemen untuk lebih meningkatkan lagi efisiensi manajemen kas. Walaupun sistem penagihan ataupun pembayaran telah didesain sedemikian rupa, selalu terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya, keterlambatan penerimaan faktur atau tagihan oleh pelanggan menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran. Pembayaran dengan cek harus dikeliringkan lebih dahulu dan lain-lain. Namun pada masa sekarang ini, dengan kemajuan TI, kiranya hal tersebut sudah dapat diminimalisir sedemikian rupa. Bank-bank telah melengkapi dirinya dengan sarana komunikasi yang canggih. Pelanggan di kota lain yang akan membayar dan bankirnya tidak sama dengan perusahaan dapat memanfaatkan sarana RTGS atau Real Time Gross Settlement, di mana transfer uang yang bersangkutan akan masuk hari itu juga di rekening atau tujuan bankirnya perusahaan. Pelanggan yang memiliki bankir yang sama dengan perusahaan dapat melakukan penyetoran pada kantor cabang bank yang bersangkutan di kotanya, dan pada saat itu juga uang sudah masuk di rekening perusahaan. Layanan e-banking yang ditawarkan oleh dunia perbankan juga dapat dimanfaatkan oleh bagian keuangan untuk setiap saat memeriksa tagihan yang masuk ataupun saldo rekening di bank.
Demikian juga kekeliruan atau perbaikan pada surat-surat tagihan dapat dikirim melalui fax atau email. Pengendalian pengeluaran. Pengendalian pengeluaran yang efisien dapat memberikan hasil berupa tersedianya kas yang cukup. Seperti tujuan dari pengumpulan dana adalah mempercepat pengumpulan dan usaha memperlambat pengeluaran. Kombinasi atas pengumpulan yang cepat dan pengeluaran yang lambat tersebut akan menghasilkan tersedianya dana yang cukup. Perusahaan yang memiliki jaringan yang luas dengan berbagai bank perlu untuk memantau perkembangan dari waktu ke waktu rekening perusahaan. Setiap kelebihan dana pada bank yang bertugas melakukan pembayaran segera dikirim ke bank pusat untuk diinvestasikan dalam surat berharga. Ingatlah selalu prinsip yang utama bagi pengelola keuangan. Tagih piutang Anda secepatnya dan bayarlah utang Anda selambat mungkin. Menentukan kas yang optimal. Kas dan surat berharga yang optimal sangat tergantung atas trade-off antara tingkat bunga dengan biaya transaksi. Jika kondisi yang akan datang diketahui dengan pasti, maka akan sangat mudah menentukan kas yang optimal. Apabila diperkirakan perusahaan kelebihan kas, maka akan segera diinvestasikan dalam bentuk surat berharga sepanjang tidak mempersulit perusahaan untuk melakukan pembayaran. Jika tak ada biaya transaksi dan surat berharga dapat diubah menjadi kas seketika, maka perusahaan sebenarnya tidak memerlukan kas. Dalam kondisi kepastian, salah satu model yang paling sederhana untuk menentukan kas yang optimal adalah dengan metode Economical Order Quantity atau EOQ, seperti yang dipergunakan dalam manajemen persediaan. Konsep dasar manajemen kas dalam model ini bahwa carrying cost atas menahan uang tunai atau opportunity cost atas bunga yang hilang adalah sama dengan biaya tetap untuk mengubah surat berharga menjadi uang tunai atau kas. Model manajemen kas oleh Baumol menghitung tingkat kas yang optimal dan transfer yang optimal, dan surat berharga menjadi kas yang akan meminimumkan biaya total manajemen kas. Atau C bintang sama dengan 2BT dibagi I, di mana C bintang sama dengan tingkat transfer kas yang optimal. T sama dengan penggunaan kas total untuk satu periode. B sama dengan biaya atas setiap transaksi atau menjual surat berharga. I sama dengan tingkat bunga yang dipergunakan atas surat berharga. Rata-rata kas untuk satu periode adalah sebesar C bintang dibagi 2. Dengan demikian, maka total biaya setiap periode untuk mempertahankan kas adalah sebesar sama dengan B dikali T dibagi C ditambah I dikali C per 2. Asumsi yang dipergunakan oleh Baumol adalah bahwa A. Pengeluaran terjadi secara terus-menerus. B. Penerimaan atau aliran kas masuk terjadi dalam jumlah bulat atau lamsam untuk interval yang sama. Asumsi dalam model ini adalah bahwa perusahaan memiliki permintaan kas yang relatif konstan setiap periode. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual surat berharga. Model EOQ tersebut adalah B dikali T dibagi C ditambah I dikali C per 2, di mana B adalah biaya tetap transaksi yang diasumsikan independen atau tidak dipengaruhi terhadap banyaknya transfer. T adalah total permintaan kas selama periode tertentu, dan I adalah tingkat bunga atas surat berharga yang diasumsikan konstan selama periode tersebut. T per C menunjukkan banyaknya transaksi dilakukan selama periode itu dan jika dikalikan dengan biaya tetap, setiap kali transaksi akan sama dengan total biaya tetap selama satu periode. C per 2 menunjukkan rata-rata kas dan jika dikalikan dengan tingkat bunga, maka sama dengan laba yang hilang, karena kita menahan uang kas. Semakin besar C, maka akan rata-rata kas juga besar. Berarti investasi pada surat berharga menjadi kecil, yang akhirnya pendapatan dari surat berharga menjadi semakin kecil. Kas yang optimal adalah C bintang sama dengan akar 2BT dibagi I. Untuk memberikan gambaran,
Misalkan kebutuhan kas selama satu periode adalah 8 juta. Biaya tetap setiap transaksi adalah 400 dan tingkat bunga yang berlaku 15%. Maka besarnya kas yang optimal adalah sebesar C bintang sama dengan akar 2 kali 400 dikali 8 juta dibagi 0,15 sama dengan 206.556. Dengan demikian, maka transaksi yang optimal 206.559 dan rata-rata kas adalah 206.556 dibagi 2 sama dengan 103.278. Frekuensi transaksi adalah sebanyak 8 juta dibagi 206.556 sama dengan 38 kali. Penggunaan metode ini menghadapi kesulitan di dalam mengukur biaya tetap karena mencakup biaya eksplisit serta implisit. Biaya tersebut meliputi biaya transaksi, waktu yang diperlukan untuk menangani pembukuan pengadaan. Metode ini juga hanya dapat diterapkan apabila asumsi bahwa permintaan dana setiap periode konstan. Batasan lain adalah bahwa dalam kenyataannya pembayaran tunai sulit diproyeksikan. Model manajemen kas. Manajemen kas dan surat berharga pada prinsipnya sama dengan manajemen persediaan. Basic stock diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Safety stock dimaksudkan untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga, sedangkan anticipation stock diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan masa datang. Yang pertama, economical order quantity atau EOQ adalah pengadaan yang paling optimal secara periodik dengan biaya yang paling rendah. 2. Penerapan EOQ di dalam manajemen kas. Biaya atas dipertahankannya kas dalam jumlah yang terlalu tinggi adalah sebesar opportunity cost atas dana tersebut karena kas merupakan non-earning asset. 3. Sedangkan biaya atas dipertahankannya kas dalam jumlah yang terlalu kecil adalah berupa biaya pengadaan kas dalam jangka pendek, termasuk ketidakmampuan untuk memanfaatkan potongan tunai, biaya transaksi meminjam dana, dan mengubah surat berharga menjadi kas. Model manajemen kas. Manajemen kas dan surat berharga pada prinsipnya sama dengan manajemen persediaan. Basic stock diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Safety stock dimaksudkan untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga, sedangkan anticipation stock diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan masa datang. Yang pertama, economical order quantity atau EOQ adalah pengadaan yang paling optimal secara periodik dengan biaya yang paling rendah. 2. Penerapan EOQ di dalam manajemen kas. Biaya atas dipertahankannya kas dalam jumlah yang terlalu tinggi adalah sebesar opportunity cost atas dana tersebut karena kas merupakan non-earning asset. 3. Sedangkan biaya atas dipertahankannya kas dalam jumlah yang terlalu kecil adalah berupa biaya pengadaan kas dalam jangka pendek, termasuk ketidakmampuan untuk memanfaatkan potongan tunai, biaya transaksi meminjam dana, dan mengubah surat berharga menjadi kas. Pengendalian pengeluaran. Pengendalian pengeluaran yang efisien dapat memberikan hasil berupa tersedianya kas yang cukup. Seperti tujuan dari pengumpulan dana adalah mempercepat pengumpulan dan usaha memperlambat pengeluaran. Kombinasi atas pengumpulan yang cepat dan pengeluaran yang lambat tersebut akan menghasilkan tersedianya dana yang cukup. Perusahaan yang memiliki jaringan yang luas dengan berbagai bank perlu untuk memantau perkembangan dari waktu ke waktu rekening perusahaan. Setiap kelebihan dana pada bank yang bertugas melakukan pembayaran segera dikirim ke bank pusat untuk diinvestasikan dalam surat berharga. Ingatlah selalu prinsip yang utama bagi pengelola keuangan. Tagih piutang Anda secepatnya dan bayarlah utang Anda selambat mungkin. Menentukan kas yang optimal. Kas dan surat berharga yang optimal sangat tergantung atas trade-off antara tingkat bunga dengan biaya transaksi. Jika kondisi yang akan datang diketahui dengan pasti, maka akan sangat mudah menentukan kas yang optimal. Apabila diperkirakan perusahaan kelebihan kas
maka akan segera diinvestasikan dalam bentuk surat berharga sepanjang tidak mempersulit perusahaan untuk melakukan pembayaran. Jika tak ada biaya transaksi dan surat berharga dapat diubah menjadi kas seketika, maka perusahaan sebenarnya tidak memerlukan kas. Model stokastik. Dalam kondisi ketidakpastian pembayaran kas sangat besar, maka model EOQ tersebut tidak dapat diterapkan, dan model lain harus dikembangkan. Model mirror out tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah fluktuasi kas. Ide dasar model ini adalah apabila jumlah kas mencapai batas atas, maka perusahaan membeli surat berharga untuk menurunkan kas. Sebaliknya, apabila mencapai batas bawah, maka perusahaan menjual surat berharga untuk menambah kas. Selama kas berada antara batas atas dan batas bawah, maka perusahaan tidak melakukan transaksi. Seberapa besar batas atas dan batas bawah ini sangat tergantung oleh biaya tetap untuk setiap transaksi surat berharga dan opportunity cost karena menahan kas. Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa biaya tetap diketahui dan biaya tetap untuk menjual surat berharga adalah sama dengan biaya tetap untuk membeli. Miller-Orr menentukan batas atas besar H dan batas bawah sebesar 0. Untuk lebih jelasnya, model ini tampak dalam gambar 13.3. Dari gambar 13.3, tampak bahwa bila saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan membeli HZ rupiah surat berharga, sehingga saldo kas yang baru mencapai sebesar Z. Ketika keseimbangan kas mencapai 0, perusahaan menjual sebanyak Z rupiah surat, dan saldo kas menjadi sebesar Z kembali. Apabila diperlukan waktu untuk mengubah surat berharga dalam bentuk kas, maka batas bawah dapat dinaikkan. Demikian pula dengan batas atasnya. Untuk menentukan nilai H dan Z yang optimal tergantung tidak hanya pada fix dan opportunity cost saja, tetapi juga tingkat fluktuasi kas. Adapun nilai Z yang optimal adalah Z sama dengan akar pangkat 2 3BR kuadrat dibagi 4I, di mana B adalah biaya tetap untuk transaksi surat berharga, R kuadrat adalah varians kas masuk bersih setiap hari, dan I adalah bunga harian surat berharga. Nilai optimal H adalah 3Z. Seberapa besar batas atas dan batas bawah ini sangat tergantung oleh biaya tetap untuk setiap transaksi surat berharga dan opportunity cost karena menahan kas. Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa biaya tetap diketahui dan biaya tetap untuk menjual surat berharga adalah sama dengan biaya tetap untuk membeli. Miller-Orr menentukan batas atas besar H dan batas bawah sebesar 0. Untuk lebih jelasnya, model ini tampak dalam gambar 13.3. Dari gambar 13.3, tampak bahwa bila saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan membeli HZ rupiah surat berharga, sehingga saldo kas yang baru mencapai sebesar Z. Ketika keseimbangan kas mencapai 0, perusahaan menjual sebanyak Z rupiah surat, dan saldo kas menjadi sebesar Z kembali. Apabila diperlukan waktu untuk mengubah surat berharga dalam bentuk kas, maka batas bawah dapat dinaikkan. Demikian pula dengan batas atasnya. Untuk menentukan nilai H dan Z yang optimal tergantung tidak hanya pada fix dan opportunity cost saja, tetapi juga tingkat fluktuasi kas. Adapun nilai Z yang optimal adalah Z sama dengan akar pangkat 2 3BR kuadrat dibagi 4I, di mana B adalah biaya tetap untuk transaksi surat berharga, R kuadrat adalah varians kas masuk bersih setiap hari, dan I adalah bunga harian surat berharga. Nilai optimal H adalah 3Z. Model Mirror-Orr akan meminimumkan biaya total manajemen kas. Sekali lagi dengan asumsi bahwa aliran kas bersifat random. Meskipun rata-rata kas tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi kira-kira sebesar Z plus H dibagi 3. Untuk lebih jelasnya, misalkan biaya tetap setiap transaksi B sebesar 500, kemudian R kuadrat sebesar 1000.
sedangkan bunga I sebesar 18%, 1 tahun 360 hari. Maka besarnya nilai Z adalah Z sama dengan akar pangkat 2, 3 dikali 500 dikali 1000, dibagi 4 dikali 0,18 dibagi 360, sama dengan 908,56. 3 dikali 908,56. Jadi H sama dengan 2725,68. Model manajemen kas oleh Mirror dengan asumsi bahwa perubahan kas perusahaan bersifat random. Saldo kas dibiarkan menyimpang sampai mencapai tingkat setinggi H atau tingkat terendah R. 1. Saldo kas kemudian dikembalikan pada tingkat Z dengan menginvestasikan kelebihan kas pada surat berharga atau dengan menjual surat berharga untuk memperoleh kas. 2. Formula untuk menghitung biaya yang meminimumkan Z dan H adalah Z bintang sama dengan 3BR kuadrat dibagi 4I dikali sepertiga. H bintang sama dengan 3Z bintang, di mana Z bintang sama dengan optimal return point. B sama dengan biaya transfer atau transaksi surat berharga. R kuadrat adalah varians aliran kas masuk bersih harian. I sama dengan bunga harian untuk investasi pada surat berharga. 3. Tampak bahwa model mirror all ini lebih fleksibel dan mudah untuk diterapkan. Penanaman dana jangka pendek dalam surat berharga. Pada dasarnya, dana perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek juga dapat dioptimalkan agar memberikan penghasilan kepada perusahaan. Dana gaji pegawai yang telah tersedia di awal bulan dan pembayaran gaji dilakukan akhir bulan, misalnya dapat ditempatkan sebagai deposit on call di bank. Dana untuk pembayaran utang yang akan jatuh tempo 1 sampai dengan 3 bulan yang akan datang dapat ditempatkan sebagai deposito di bank. Dana-dana jangka pendek yang dapat ditahan lebih lama, misalnya cadangan pesangon, cadangan pensiun, cadangan THR, cadangan bonus atau dividen, dan lain-lain, bisa ditempatkan pada surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Tentu saja kemungkinan ada dana yang belum diketahui peruntukannya. Memang ada kelebihan kas dari yang dibutuhkan, dapat ditempatkan pada surat berharga. Sebelum manajemen memutuskan untuk menempatkan dana pada surat berharga, ada variabel-variabel yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Keamanan atau safety dari surat berharga yang akan dibeli. Keamanan ini tentulah menyangkut siapa dan bagaimana reputasi penerbit surat berharga tersebut. Kemudian menjual kembali atau liquidity. Walaupun surat berharga dianggap aman jika dimiliki sampai jatuh temponya, tidak berarti mudah dijual sebelum jatuh tempo. Kalaupun berhasil, mungkin dengan jual rugi. 3. Hasil yang akan diperoleh atau yield. Hal ini berkaitan dengan bunga. Kalau surat berharga yang dibeli adalah obligasi yang tidak membayar bunga atau dijual dengan harga diskon, kerugian akan terjadi apabila dijual sebelum jatuh tempo, sementara tingkat bunga sedang naik. 4. Tanggal jatuh tempo atau maturity. Semakin lama waktu jatuh temponya, semakin besar hasil yang dijanjikan. Namun semakin besar pula resikonya atau yield risk.